Jadi kami balik ke DPR. Terus tim Pati katanya disuruh geser. Nggak tahu kemana ini. Di sini nggak ada sinyal sama sekali. Ini malah aparatnya banyak banget. Kemana ini nyarinya, weh? Mana macet banget lagi. Tim DU setengah lagi di mobil. Di sini nggak bisa sama sekali, nggak ada sinyal. Ini kemana ini Pak Botoknya? Nggak tahu. Ada apa dengan Bank Mandiri? Saya punya nih 1, 2, 3, 4. Besok saya harus ke Bank Mandiri. Kayaknya harus ditutup dengan alasan sama dengan kalian semuanya. Setuju nggak? Setuju nggak? Ini saya potek yang satu ya. Gimana? Tutup apa lanjut? Hah? Aku ngikutin yang mana yang terbanyak di sini. Kalau ditutup, saya ngikutin. Sebenarnya ada apa sih dengan Bank Mandiri? Saya kurang kepo juga. Cuman menurut informasi katanya kalau kita punya Bank Mandiri diblokir. Saya harus ikut nggak? Kayaknya harus ikut. Ini 1, 2, 3, 4. Ini akan saya urus besok. Setuju? Coba deh komentar yang terbanyak kira-kira apa? Rekam jejak Supriyono alias Botok, aktivis Pati yang vokal, pernah dukung Bupati Sadewo, tapi berbalik menggulingkan. Nama Supriyono alias Botok, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, mulai naik daun dari panggung dinamika politik lokal di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menuju Jakarta. Sosok aktivis yang dikenal vokal ini memiliki rekam jejak unik. Dia tercatat pernah menjadi pendukung mantan Bupati Pati Sudewo. Tetapi belakangan, Botok juga menjadi penggerak massa untuk menggulingkan Sudewo. Botok memang dikenal luas sebagai aktivis di daerahnya, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ia merupakan sosok yang vokal menyuarakan isu-isu transparansi pemerintah daerah, hingga gerakan anti-korupsi. Rekam jejak politiknya mencatat, ia pernah menjadi pendukung Sudewo pada Pilkada Pati 2024. Bahkan, desa tempat tinggalnya menyumbangkan perolehan suara terbanyak kedua untuk kemenangan Sudewo di Kecamatan Margorejo. Kendati demikian, pasca pilkada ia memilih berbalik arah menjadi kritikus lantaran menilai deretan kebijakan pimpinan daerah tersebut merugikan masyarakat Pati. Sikap vokalnya beberapa kali memicu konsekuensi hukum. Nama Botok sempat mencuat dalam perkara aksi demonstrasi yang berujung pada pemblokiran Jalan Raya Pantura Pati Juwana selama 10 hingga 15 menit. Aksi penutupan jalan tersebut dipicu oleh hasil sidang paripurna DPRD Pati pada 31 Oktober 2025 yang memutuskan tidak memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Atas kejadian tersebut, kepolisian menetapkan Supriyono bersama rekannya, Teguh Istianto, sebagai tersangka atas tuduhan penghasutan. Pada 5 Maret 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Pati menjatuhkan vonis 6 bulan penjara dengan masa pengawasan 10 bulan. Status hukuman percobaan tersebut membuat keduanya tidak perlu mendekam di balik jeruji besi. Sejauh ini, Botok juga dikenal cukup konsisten memperjuangkan idealismenya. Saat melakukan aksi pemakzulan Sudewo, Botok mengungkapkan sempat ditawari sejumlah proyek, uang operasional, hingga posisi jabatan oleh kroni pimpinan daerah agar bersedia menghentikan aksi penuntutan pelengseran tersebut. Namun tawaran itu ia tolak keras. Dari gerakan perlawanan terhadap Sudewo itulah, Botok kemudian membangun Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB. AMPB pada awalnya berkembang dari wadah konsolidasi warga dan tokoh masyarakat lokal di Kabupaten Pati. Salah satu tokohnya, Teguh Istianto, pernah menggarisbawahi bahwa AMPB bergerak secara kolektif dan bukan organisasi yang bertumpu pada satu figur semata. Hal itu tampak ketika salah satu inisiatornya, Ahmad Hussein, memilih mundur usai bertemu dengan Sudewo, namun gerakan AMPB tetap konsisten mengawal aspirasi warga. Seiring berjalannya waktu, AMPB memperluas cakupan perjuangannya dari tingkat daerah ke panggung nasional. Bergabung dalam jejaring konsolidasi aksi nasional dan Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu, ARIB. Kini Botok mencoba membawa AMPB ke arah perlawanan yang lebih besar. Kamis, 27 Agustus 2026, mendatang, Botok dan AMPB bakal menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka membawa agenda utama mendesak pemerintah mengesahkan RUU perampasan aset yang mandek. Mereka juga mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Tim perintis AMPB sendiri telah berada di Jakarta sejak Jumat, 21 Agustus 2026. Mereka mendirikan posko konsolidasi serta menggalang dukungan jaringan relawan. Saya imbau kepada masyarakat, rakyat seluruh Indonesia untuk hadir di aksi 27 Agustus di DPR RI. Kita menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset koruptor dan hukum mati koruptor, tegas Supriyono. Ia menekankan pentingnya pengesahan RUU perampasan aset serta hukuman seberat-beratnya bagi pelaku korupsi. Korupsi adalah penjajah bangsa ini.
Korupsi membuat rakyat Indonesia menderita. Satu-satunya yang harus kita lawan melalui proses hukum. Enggak mungkin kita membuat hukum sendiri. Tidak mungkin kita membuat hukum rimba. Ini kan negara hukum. Tambahnya. Masyarakat, pelaku macam keong racun mau piala. Kepentingan masyarakat. Yang terkait juga sama daripada dia nggak berangkat, taruh di terminal yang tempat memang Alasan lah. Juga kan alasan. cuma nuntut jangan Alah nuntut apa? pribadi saya Kudu ke koruptor. Kanggo masyarakat Pak iki. Ora kanggo ormas LSM. tidak mengganggu jenengan kami. Piye iki piye? Biar masyarakat baik nomor itu aja. Porus. Bermuka pakat. Dia Pak Farid menghalang-halangi penyampaian aspirasi kita mau mengambil sama Pak ini. Iki namanya Farid ya. Polisi Farid menghalang-halangi masyarakat. Bus yang mau masuk ke kota tidak boleh. Sama wargamu. Tasbih Farid. Iki Farid digene. Apa macam-macam. Rakyat iki. Pati ora sepele. Pati ora sepele. Ora tiap ora. Aku emosi. Negati wong ora alasan. Orang lagi emosi masyarakat. Kowe nyegat alasan apa? Monggo bisa penenggo eman-eman. Monggo piye? Ora iso. Ayo mlaku. Kono kok. Iki sama aja menghalang-halangi masyarakat. Lah. Termuka pakat eloke. Omongannya jebur. Kalau memang Bapak mau menanyakan. Ayo Pak, masuk Pak. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini AMPB menuju ke Gedung Kura-Kura. Siapkan KTP. Kita meluncur ke Jakarta sebanyak 20 bus. Ya, kalau ini kawan-kawan kita, doakan kita bersama ya. Semoga kita selamat sampai tujuan. Oke ya, gimana kata-katanya Bolo? Tetap semangat Bolo ya, kita kawal terus ya, kita doakan bersama, semoga kita diberi keselamatan sampai tujuan dan dipenuhi dan disahkan segera RUU perampasan aset biar mampus para koruptor. Sepakat, merdeka. Penasaran nggak? Kenapa Danantara berani minjemin duit 240 triliun ke Agrinas untuk mendanai sebuah koperasi yang nggak punya track record jualan? Kalau Anda minjem ke bank, jadi KDKMP, orang belum punya track record jualan, mana ada bank yang mau minjemin? Ya kan? Nah, jadi yang minjem itu bukan masing-masing KDKMP, makanya yang minjem itu Agrinas. Jelas ya 240 triliun. Buh, duit tidak sedikit itu, nggak punya track record dalam usaha, ya itu uang tuh. Ujung-ujungnya apa? APBN. Yang bayar siapa? Pemerintah, berarti kerjanya nyari utang, ya. Pemerintah tuh nyari utang, rakyat tugasnya bayar utang. Orang tanggung-tanggung tuh. KDMP ya kan tidak punya keahlian tentang dalam berdagang. Itu pun tadi apa ya? Itu ada pendanaan lagi tuh selain itu. Pendanaan apa ya? Kopdes itu yang pekerjaannya itu namanya apa itu? Saya kok lupa itu. Ya, yang dibiayai sampai triliunan juga. 400 se-Indonesia bayangin. Ya kan? Itu kalau kita mau ngutang di bank itu ya kan harus punya foto usahanya apa terbaik lah ini nggak punya apa-apa. Mau utang di bank kan nggak boleh. Ternyata Danantara ya kan. Wih, ngeri dana besar gitu. 240 triliun. Ini nanti rakyat, makanya kan perpajakan. Ya, perpajakan digenjot. Rakyat itu sampai door to door ya kan untuk menutupi APBN. Negara apa itu badan negara apa bagaimana itu APBN kepanjangannya apa tuh? Ribet, nggak kesep saya panjangan itu. Ya. Aduh, rakyat Indonesia bagaimana Siap-siap.
Ya, Pak. Utang negara melejit, bukan ekonomi melejit, utang negara kalau begini. Yang menikmatin siapa? Ya para pejabat. Yang sengsara siapa? Rakyat bayar utang. Begitu kan? Pejabat kerjanya nyari utang. Rakyat, ya kalau utang itu memang untuk kesenangan rakyat, nggak apa-apa rakyat bayar utang. Siapa yang menikmati atas utang itu, yang bayar rakyat. Rakyat pokoknya kena imbas. Ngerasa utang enggak, suruh bayar utang. Kita ceritanya ke Berimen, ya kan? Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kowe kon bayar utang cuy. Kerjanya rakyat bayar utang. Yang menikmati utang tersebut para pejabat. Ampun Bora, ya kan? 240 triliun ya kan. Sekarang zaman teknologi canggih. Rakyat kecil yang tadinya nggak tahu jadi tahu karena informasi di media. Ya kan? Inilah zaman teknologi canggih. Lo kayak MBG coba. Zaman modern, lompatan cepat, anak generasi dijejeli panganan. Bukan ilmu. Itu memang unsur sengaja supaya bodoh, supaya miskin. Kalau miskin buat alat. Alat para pejabat. Kalau kaya-kaya, kalau pinter-pinter nanti nggak bisa buat alat lagi dong. Begitu. Ungkapan sakralnya biar kebohongan hari secepat kilat seperti petir. Sewaktu-waktu kebenaran akan memenangkannya. Ending. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri.